Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada hari ini, semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia-Nya. Sebab itu kita mau terus setia mengiring Tuhan, setia mengikut Tuhan seumur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih karena semua ada, semua hanya karena anugerah-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami bawa hidup kami, penyembahan kami, menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Biar hidup kami menyukakan hati-Mu, dan perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Bapak, terima kasih buat semua yang sudah mengerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur pada-Mu bagi semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena aku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan
karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena Tuhan, namun karena Roh-Mu membawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadi daku, hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah
cukup bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup hari ini karena kemurahan-Mu. Sebab itu kami bawa hati kami, penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah Yesus Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih darah-Mu menyucikan kami, menebus hidup kami. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami. Kami mau mengiring padamu. Sebab itulah kesukaan bagi kami. Dan di dalamnya kami mendapat kekuatan baru dari hari ke hari. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau berkata Engkau baik, Engkau sungguh
tak berkesudahan kasih setia-Mu bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Sebab itu kami puji Engkau, kami sembah Engkau, sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan di atas. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya.
selamanya, seumur hidup kami. Kami mengiring Engkau. Kami memuji menyembah-Mu. Karena sungguh hidup kamilah penyembahan kepadamu. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang tidak bercacat celah di hadapan hadirat-Mu. Sehingga kami berkenan kepadamu. Dan sungguh mengiring Engkau itulah kesukaan kami seumur hidup kami. Memuliakan nama-Mu melalui setiap aspek hidup kami. Karena semua hanya karena anugerah-Mu. Sebab pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, dan teramat baik bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami, Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Bapa, pagi hari ini kami siapkan lagi hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Meli belum ada? Ada, tapi silakan. Mel. Ya, Pak. Shalom semuanya. Pagi hari ini renungan kita terdapat di Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-12 sampai 23. Saya bacakan. Perikopnya, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh imam mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada sebelumnya. Telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sekarang, sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama dan yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain.
Nah, kalau dilihat dari perikop hari ini ya, saya yakin semua kita juga mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami satu pertobatan seperti yang dialami oleh Paulus. Nah, hari ini dari renungan ini, waktu saya merenungkan ini, saya melihat betapa spektakuler banget ya kalau perjumpaan antara Paulus dengan Tuhan. Nah, di ayat yang ke-12 ini dikatakan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik. Nah, di sini saat cerita ini bahwa Paulus ini mendapat kuasa yang penuh, ya, dengan tugasnya yaitu untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Nah, di ayat 13, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus. Nah, di sini Paulus menceritakan bahwa dia mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Ya. Nah, disinilah kalau saya mendapatkannya bahwa Paulus itu sudah dipilih Tuhan. Ya, dia dipilih Tuhan. Tuhan mau pakai hidup dia. Nah, seperti kita juga saat ini, kita adalah orang-orang percaya yang hari ini kita bisa sama-sama ikut Koramdio. Saya percaya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, sama seperti Saulus adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, untuk apa tujuan Tuhan memanggil Paulus? Ya, di sini di ayat 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang aku perlihatkan kepadamu nanti. Nah, di sini Tuhan memilih orang-orang percaya, memilih Paulus juga untuk suatu tujuan ilahinya Tuhan. Ya, yaitu apa yang dialami oleh Paulus bahwa Tuhan mau dia menjadi saksinya Tuhan, menjadi saksi Kristus. Dia menceritakan perjumpaannya, pengalamannya bersama Tuhan. Ya, di sini saya dapatkan yaitu Tuhan memilih kita itu untuk tujuan ilahinya Tuhan. Ya, kita boleh menceritakan apa yang pengalaman pertobatan kita. Ya, seperti apapun pertobatan kita itu adalah hal yang luar biasa. Kita mau dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus ya. Di sini Tuhan memberikan mandat. Jadi selain dia dipercaya, selain dia dipilih sebagai orang percaya, ya Paulus diberikan mandat untuk menjadi saksi Kristus, untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Ya, di sini di ayat 18 dikatakan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik. Nah, dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa. Di sini dia mendapat mandat untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan, untuk membawa orang-orang yang di dalam kegelapan untuk mendapat terangnya Allah. Di sini hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang masih banyak yang hidup di dalam kuasa kegelapan. Ya, di sini dikatakan iblis itu yang dimasukkan yaitu iblis itu adalah penguasa dunia yang penguasa dunia saat ini ada di dunia ini yang dimana iblis itu menguasai orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak di dalam kuasanya Allah, orang-orang yang di dalam perbudakan dosa. Di ayat yang ke-19 saya mendapatkan ini, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga tidak pernah aku tidak taat. Nah, poinnya di sini yaitu ketaatan adalah wajib bukan pilihan. Ya, di sini
saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita melihat Paulus mengalami suatu perubahan yang drastis ya. Jadi orientasi hidup dia tuh berubah, cara pandangnya, mungkin mindset-nya ya, cara berpikirnya tentang Allah itu dia berubah. Yang semula betapa dia begitu membenci pengikut-pengikut Kristus, tapi saat ini eh, dia begitu berubah drastis gitu ya. Jadi pertobatannya itu bukan sekedar bertobat ya, tapi dia ada satu langkah yang dia lakukan berikutnya, yaitu dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidupnya. Jadi bukan hanya berbalik dari dosanya, berbalik dari perbuatan yang lama, tetapi dia benar-benar datang kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya, yang merupakan visi dan tujuan Tuhan untuk Paulus lakukan. Nah, hari ini juga Tuhan ingin kita seperti yang dilakukan oleh Paulus, bahwa sebagai orang-orang percaya yang sudah Tuhan pilih, sebagai orang-orang yang Tuhan mau hidup kita ini sebagai saksi Kristus, ya, dan menjadi orang yang taat, ya, seperti yang Paulus lakukan, yaitu taat, ya. Jadi kita wajib, ketaatan itu adalah wajib buat kita, bukan boleh tidak taat atau boleh taat gitu. Tapi di sini dikatakan, Paulus katakan bahwa dia taat, ya. Jadi satu poin yang saya dapatkan hari ini, bagi Paulus itu ketaatan itu adalah wajib, bukan pilihan. Nah, di ayat yang ke-20, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi, mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Nah, di sini saya mendapatkan Paulus melakukan mandat yang Tuhan berikan, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan dia memberitakan itu dimulai dari orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Nah, di sini saya mendapatkan bahwa Tuhan mengajarkan kita melakukan pengabaran Injil, melakukan menjadi saksi Kristus, di mana kita boleh memulainya dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, misalnya mungkin dari saudara kita, bahkan mungkin orang tua kita, bahkan sahabat-sahabat dekat kita. Kita boleh memulai dari orang-orang yang terdekat dari kita dulu. Ya, di sini waktu saya renungkan ini, saya tiba-tiba ingat sama mama saya. Nah, almarhum mama saya ini, walaupun dia seorang ibu rumah tangga ya, dia bukan orang yang maksudnya hamba Tuhan yang besar atau bagaimana, tapi dia punya hati ya. Dari saya kecil, saya melihat mama saya itu punya hati yang begitu rindu membawa orang-orang kepada Tuhan. Ya, di dalam hidupnya itu saya melihat ya teladan yang mama saya kasih itu dimanapun dia berada, dia selalu ingin orang-orang di sekelilingnya itu percaya kepada Tuhan, sampai bukan hanya teman-temannya, bukan hanya saudaranya, bahkan sampai pembantu di rumah saja itu bisa datang kepada Tuhan, bisa percaya kepada Yesus, bisa ikut ke gereja. Ya, kalau buat saya itu hal yang luar biasa ya, memiliki hati yang rindu menjadi saksi Kristus. Jadi dengan caranya yang sederhana, dengan cara yang mampu dia lakukan, dia begitu haus untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Sampai saya melihat pembantu di rumah saya, saudara-saudara, ipar-ipar mama itu yang bahkan mereka dari agama yang berbeda ya, dari mungkin ada yang Muslim gitu, mereka bisa ikut ke gereja gitu ya. Jadi di sini yang poin yang saya dapatkan, Tuhan rindu kita boleh menjadi saksi Kristus, memberitakan kebenaran firman Tuhan dari orang-orang di sekeliling kita, ya. Bahkan nanti kita boleh mungkin lebih meluas ke di luar untuk seluruh orang-orang di kota Jambi misalnya, atau bahkan nanti lebih luas lagi di seluruh Indonesia misalnya. Nah, ini adalah yang Tuhan rindukan, ya. Jadi dimulailah dari
orang-orang di sekitar kita yang menjadi Kristus. Jadi di sini untuk selanjutnya di ayat tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Nah, di sini Paulus juga menceritakan ya, di ayat yang 21-nya dikatakan, karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di Bait Allah dan mencoba membunuh aku. Ya. Nah, di sini Paulus juga menjelaskan bahwa perjuangannya ya menjadi saksi Kristus ya. Dia bahkan difitnah, bahkan mau dibunuh ya. Mungkin saat ini kita tidak mengalami hal yang se ekstrim Paulus hadapi saat itu ya. Mungkin yang kita hadapin yang hari-hari ini yang pernah saya rasakan. Mungkin saat kita menjadi saksi Kristus, saat kita rindu melayani orang lain, mungkin kita bisa disalahpahami, kita bisa dibenci, bahkan mungkin waktu zaman saya SMP kelas 3, terus SMU gitu ya, saya ingat waktu masa-masa remaja itu, saya dan teman-teman saya beberapa orang, kami sangat rindu untuk membawa teman-teman kami datang kepada Tuhan. Jadi waktu itu kami hanya punya kendaraan motor, kami bergilir gitu ke rumah teman-teman, bahkan sampai ke pinggiran kota Jambi seperti misalnya di Tungkal gitu. Jadi disitulah kami datangin ke rumah teman-teman. Jadi di situ juga kita kadang-kadang kita ke tempat orang, ada orang yang welcome sama kita, ada orang yang dia anti ya, karena dia tahu kita mau ngajak dia kepada Tuhan, mau ngajak dia beribadah. Kadang ada orang yang menolak kita, mungkin dengan bahasanya atau dengan menolak secara halus juga ada. Bahkan ada orang yang menutup pintunya, maaf lah ya, saya nggak sempat, lain kali aja kalau ke sini gitu. Jadi berbagai hal yang akan kita hadapi. Nah di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam kita menjalani proses menjadi saksi Kristus, Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa hidup kita itu benar-benar hanya karena pertolongan Allah, ya, seperti yang dialami oleh Paulus. Jadi pertolongan hanya dari Allah, ya. Jadi di sini dari proses hidup Paulus ini kita lihat ya bahwa Tuhan tidak menjanjikan kalau kita akan dilepas dari penderitaan waktu kita menjadi saksi Kristus. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan melindungi kita, menolong kita untuk kita mampu untuk melalui penderitaan yang ada saat kita membela nama Tuhan. Nah, di ayat yang ke-22, tetapi oleh pertolongan Allah, aku hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil. Nah, disinilah bahwa pertolongan hanya daripada Allah. Nah, yang ke-20 yaitu 23 yaitu bahwa Mesias harus di ayat 22 dikatakan lagi dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini. Di akhir dari pembelaan Paulus di hadapan Raja Agripa, Paulus menyatakan bahwa apa ya ia lakukan, yang ia katakan dan yang saksikan hanya ini adalah merupakan apa yang dikatakan oleh Musa, para rasul di perjanjian lama. Jadi dia hanya menceritakan ini karena sebagai adalah suatu nubuatan yang ada di masa perjanjian lama gitu. Dan ini adalah penggenapannya dan menyaksikan bahwa Mesias itu nyata, hidup, bahwa benar-benar Mesias itu sudah mengalami satu sengsara, penderitaan untuk kita orang-orang yang percaya, dan Mesias itu benar-benar bangkit, ya, bahwa Mesias itu adalah sungguh-sungguh ada dan hidup. Nah, jadi di sini dia menegaskan bahwa Allah itu adalah benar-benar hidup
Dan di sini merupakan satu kesaksian Paulus ya, bahwa dia begitu rindu untuk orang-orang tahu kebenaran di mana Kristus itu adalah Allah yang hidup, yang mampu menyelamatkan kita. Apapun yang menjadi kesaksian hidup kita, jangan pernah kita merasa kita tidak bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Di sinilah Tuhan menyatakan kuasa Allah itu kuasa yang maha besar ya. Dimana kalau kita lihat dari cerita Paulus ini, Paulus saat itu mendapatkan kuasa yang besar, mandat yang besar ya, ibaratnya dia punya kuasa penuh gitu ya. Tetapi di sini Allah menunjukkan kuasa apapun yang kita miliki ya, tidak bisa menandingi kuasa yang dimiliki oleh Allah. Kuasa Allah sangat besar, kuasa Allah tak tertandingin ya. Jadi pakailah hidup kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sekian Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Meli buat sharingnya pagi hari ini. Jadi dua hal penting yang saya tangkap hari ini adalah statement yang Meli tadi sampaikan, bahwa ketaatan itu bukan pilihan, tapi biarlah ketaatan itu menjadi sebuah gaya hidup bagi kita, yaitu mentaati semua firman Tuhan. Seperti statement Paulus tadi katakan terhadap penglihatan yang dari surga, tidak pernah aku tidak taat. Artinya semua yang berkaitan dengan surga, kerajaan surga, Allah itu sendiri, yaitu firman Tuhan, Paulus katakan tidak pernah ia tidak taat. Nah, biarlah statement dan komitmen yang sama itu juga menjadi komitmen kita hari ini, bahwa kita menjadi orang percaya dengan gaya hidup taat. Karena sekali lagi, taat itu bukan pilihan, boleh taat atau tidak taat. Tapi biarlah taat itu menjadi sebuah gaya hidup. Apa sih taat itu? Taat itu sederhana Bapak Ibu. Dengar, lakukan, selesai. Karena saya percaya semua yang datang dari Tuhan, karena ada ayat katakan segala yang terbaik itu berasal dari Bapa segala terang. Percayalah firman Tuhan itu baik, iya dan amin, dan ketika kita taat melakukannya, kita sendiri akan menikmati hasil dari ketaatan. Seperti yang berulang-ulang saya katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, ayat 25 khususnya, kalau kita mau berbahagia, ya kita harus 4M Bapak Ibu. Meneliti firman, merenungkan firman, terus melakukan firman, dan tekun di dalamnya. Kita akan berbahagia. Jadi sekali lagi, taat itu bukan pilihan, taat itu jadikan gaya hidup. Dengar firman, renungkan firman, lakukan firman, dan bagikan firman melalui hidup kita. Itulah kesaksian hidup kita. Nah yang kedua, ayatnya yang ke-22 tadi katakan, kalau kita ada hari ini, menghadapi semua persoalan yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi biarlah pagi hari ini dua kebenaran ini mengingatkan kita bahwa ketaatan itu bukan pilihan, tapi itu gaya hidup. Dan yang kedua, kita ada sampai hari ini, tentu saya percaya Bapak Ibu melewati banyak perkara, dan ke depan pun kita tetap akan menghadapi banyak hal, tetapi kalau hari ini kita ada, itu karena pertolongan Tuhan. Ebenezer, sampai sejauh ini Tuhan menolong kita. Dan Tuhan akan tetap menolong kita, karena Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan apa yang didapat pagi hari ini. Oke, Kak Ahai, silakan. Shalom ya teman-teman, pagi semua. Kalau saya mau sharingkan gini Pak, saya sih sangat suka ya Pak ya dengan jalan hidup si Paulus ini Pak. Karena walaupun dari pertama tobatan dia, saya melihat
yang ngikuti Yesus itu memang taat sampai akhir, Pak. Dan perjalanan hidup dia tuh banyak menderita, Pak. Tapi dia bisa lewatin dan keteguhan hatinya juga luar biasa, Pak ya. Walaupun 12 murid yang ikut Yesus, saya lihat si Paulus ini kan nggak pernah ketemu muka sama Paulus, Pak, melalui lewat mimpi. Tapi militan dia, antusias dia itu benar-benar luar biasa, Pak. Sampai dia mau mengorbankan semua hidupnya untuk panggilan hidupnya itu, Pak. Padahal kalau kita lihat dari 12 rasul ini kan, Paulus ini yang enggak ketemu langsung, ketemu Yesus tetap muka langsung nggak ada, tapi melalui mimpi dia percayanya itu luar biasa, Pak, ditangkap gitu. Ini ya mesti kita akui, walaupun kita ikut Tuhan sampai saat ini nggak pernah Tuhan ketemu Yesus muka tetap muka, tapi kita melihat perjalanan Paulus dipakai Tuhan nih luar biasa. Jadi ini juga jadi motivasi buat kita ya. Dan satu hal saya percaya, Pak, orang yang paling berbahagia tuh orang percaya walaupun tidak melihat Yesus, Pak. Wah, ini yang mesti saya teguhkan terus, walaupun saya nggak pernah ketemu langsung dengan Yesus, tapi saya percaya inilah kebahagiaan sesungguhnya, Pak, kalau saya bisa percaya sama dia, Pak. Jadi dalam perjalanan saya juga ikut Yesus, Pak, saya juga memang sering jadi saksi, Pak. Saya antusias saya tuh memang setiap ada kesempatan orang tanya perjalanan hidup saya, disitulah saya masuk ke Yesus terus. Inilah karena saya juga kan dari masa lalu yang jelek ini, ternyata setiap ada pertanyaan orang yang nanya kehidupan saya, ya disitulah saya mengatakan Yesus ini seperti inilah membantu saya sampai saya hari ini bisa berubah. Jadi setiap ada kesempatan, walau sama Islam, walau sama Buddha, sama yang lain, inilah saya selalu mau taat, saya memberi kesaksian, walaupun saya nggak semilitan Paulus ini, tapi walaupun omongan kita nggak belepot-belepotan, Pak, saya sangat percaya, Pak. Ternyata omongan kita ini ada kuasa, Pak. Ada kuasa, saya sangat percaya, Pak. Saya pernah memberi kesaksian di depan teman-teman di Pria Sejati di Pekanbaru. Saya cuma memberi kesaksian, tapi hamba Tuhan ini tangkap saya, kok terima kasih ya, saya sangat diberkati oleh kesaksian Koko. Padahal saya waktu itu baru terima Tuhan, baru belajar berani maju, tapi ternyata apa yang kita saksikan ada kuasa Tuhan yang mengikuti kita, Pak. Saya sangat percaya, jadi kalau kita hari ini mau bersaksi terus, kita jangan takut, walaupun apa yang bisa kita bagikan dalam hidup kita, saya selalu membagikan apa yang saya alami, Pak, kebaikan Tuhan. Ini yang sederhana aja, Pak. Ternyata ini kuasa ini sangat memberkati orang lain, Pak. Jadi ya kita kalau hari ini mau bersaksi, ya apa yang kita alami aja, nggak perlu yang selalu wah, nggak perlu, Pak. Jadi saya memang meyakini setiap saya bersaksi itu saya selalu yakin ada kuasa Yesus mengikuti saya. Jadi walaupun sederhana, walaupun apa adanya, ya ternyata itulah yang membuat saya senang gitu, Pak. Sukacita saya ada kalau saya bersaksi, Pak. Ya, semangat terus, Pak Ahai. Makasih, Pak. Ya, jadi dengan cara sederhana seperti Meli tadi juga cerita, jangan berpikir muluk-muluk, oh nanti kalau sudah seperti pendeta A yang hebat, enggak. Mulailah dengan apa yang ada pada kita dari sekarang, dengan cara kita, dengan kesederhanaan, yang penting dengan ketulusan hati kita, pasti penyertaan Tuhan ajaib dan perkataan kita disertai dan diurapi. Oke, tetap semangat Pak Ahai. Terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada yang lain, saya serahkan kepada Hengki. Silakan, Heng. Ya, silakan Ko Ahai. Ya, kita masuk dalam doa sepakat ya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebersamaan kami pagi hari ini, Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan, berilah setiap kami hati seorang murid, Tuhan. Kami mau selalu bersaksi di mana pun kami ada, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ada kuasa-Mu dan selalu mengiringi hidup kami, Tuhan. Tuhan, berkati kami setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan. Beri hati kami yang selalu mau ditutup oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Bapak, di pagi hari ini kami juga berdoa untuk
saudara kami Johan Tuhan, biarlah melalui penyakit kanker ini Tuhan, dia boleh semakin mengandalkan Engkau Tuhan, walaupun dia belum mengenal Engkau Tuhan. Engkau berilah dia kesembuhan Tuhan, Engkau turun tangan Tuhan, supaya melalui penyakit ini Tuhan, dia pun boleh mengenal Engkau Tuhan, seperti kami mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Joni ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini juga kami bersepakat Tuhan, untuk berdoa untuk Mama Caca Tuhan, biarlah penyembuhan, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam hidup dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kemurahan-Mu, ada kasih karunia selalu mengiring Mama Caca Tuhan. Kami menyerahkan Mama Caca ke tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anaknya yang mendampingin Mama Caca Tuhan, beri mereka kesabaran Tuhan, beri mereka hikmat Tuhan, supaya mereka boleh mengambil keputusan yang berasal dari-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga Mama Caca ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat Mama mertua Joni Tuhan, yang mengalami sakit Tuhan, biarlah bilu-bilu-Mu Tuhan menyembuhkan dia Tuhan. Kami menyerahkan Mama mertua Joni ke tangan kuasa-Mu Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, anak-anaknya Tuhan, menantunya Tuhan, beri mereka kesabaran Tuhan, beri mereka hikmat Tuhan, supaya mereka terus mau mengandalkan Engkau Tuhan, supaya mereka juga selalu mengambil keputusan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Mama Caca, mamanya mertua Johan, dan keluarga Johan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, pagi ini kami juga sepakat berdoa untuk Bu Juniati Tuhan, biarlah melalui kemoterapi ini Tuhan, dia selalu berpengharapan dengan Engkau Tuhan, dia selalu percaya Tuhan, ada tangan-Mu, ada kuasa-Mu selalu mengiringi dia Tuhan. Walau melalui kemoterapi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, ada penyembuhan, ada bilu-bilu-Mu Tuhan untuk menyembuhkan dia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anaknya, suaminya Tuhan yang mendampingi Ibu Juniati Tuhan, berilah mereka kesabaran Tuhan, berilah mereka hikmat Tuhan, supaya mereka boleh mengambil keputusan berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Ibu Juniati dan keluarga ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, terutama untuk pemimpin kami Pak Jokowi Tuhan, dan Wakil Presiden kami Pak Maruf Amin Tuhan, serta jajaran kabinet yang sudah terpilih Tuhan, serta gubernur terpilih, wali kota terpilih, bupati terpilih Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Engkau telah pilih Tuhan, bila mereka hati yang selalu takut akan Engkau Tuhan, supaya mereka boleh menjalani roda pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya Tuhan, supaya apa yang sudah ditetapkan dari atas boleh sampai ke bawah dijalani dengan kebenaran yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya juga pandemi COVID-19 boleh berlalu dari bangsa kami Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu turun untuk bangsa kami Tuhan, supaya kami diberi udara yang sehat, udara yang segar untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah bangsa kami terus boleh mengalami pemulihan demi pemulihan, semua Engkau berkati Tuhan, supaya bangsa kami terus boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Serta kita mau mendoa Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan hari ini yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami boleh menjadi orang-orang pilihan-Mu. Kami boleh dipanggil Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah besar ini bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami terus menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, mampukan kami Tuhan,
untuk kami terus mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami selesai Koramdio ini Tuhan. Setiap kami akan beraktivitas masing-masing Tuhan. Sertai kami, berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, happy weekend. Sampai ketemu hari Senin di Koramdio. Oke, Tuhan memberkati Bapak Ibu.